Kau selalu tuntun langkah hidup kami. Kau setia Tuhan, Kau baik Bapa. Sebab itu kami mau tinggikan nama Engkau, kami mau muliakan nama Engkau ya Tuhan. Kau ajaib ya Tuhan, kasih-Mu besar ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau mulia ya Tuhan Yesus. Kau dahsyat ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau lah yang layak ya Tuhan Yesus. Tiadalah seperti Engkau Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap sama-sama sembah Tuhan. Sebab Dialah yang baik. Biar kemuliaan-Mu itu aja Tuhan Yesus yang turun di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan, berkati hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
ku menyembah. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi ya Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati. Biar segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Sebab Kau yang layak ya Tuhan. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kau yang baik Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembah Kau ya Tuhan. Sebab Kau yang layak ya Tuhan.
bersyukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami sembah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Oh yang layak kami muliakan ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Bapa. Kau besar, Kau penuh kuasa ya Tuhan. Tiadalah seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib ya Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang besar Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Sebab itu tuntun langkah hidup kami setiap hari Tuhan. Kami gak mau berjalan kalau Engkau yang berjalan depan kami ya Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat membanggakan.
satuku yang aku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tangan-Mu. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Doa kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Sekali lagi, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan, kita sembah Tuhan dengan bahasa roh.
Shidi andara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira bakaya la baya la bara 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 la bara. Oh rabara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh rabaya shandara la bara la bara la bara la bara la bara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami ada di sini menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Allah yang kepadanya hidup kami bergantung sepenuhnya. Allah yang peduli dengan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Engkau begitu baik, Kau sangat baik bagi kami semua. Di tengah segala situasi apapun dalam kehidupan yang kami hadapi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau peluk kami dengan kasih-Mu, memberikan kami kekuatan yang baru, dan menuntun kami melalui masa-masa yang sulit dan sukar di dalam kehidupan ini. Sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berfirmanlah, berbicaralah kepada kami umat-Mu melalui bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Sampaikan dengan cara yang sederhana, supaya kami menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Pastor Lina. Cici, terima kasih. Ya, puji Tuhan bisa ada di sini lagi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ini anak seorang janda 32 tahun saudara. Sejak tahun 89 sampai terakhir Mama dipanggil pulang oleh Tuhan tahun 2021. Jadi 32 tahun saya jadi anak seorang janda. Itu sebabnya hari ini khotbah saya adalah khotbah tentang janda saudara ya. Bilang kiri kanannya, khotbah hari ini tentang janda. Tapi tentu ini bukan janda sembarangan saudara ya. Seperti penulis Ibrani katakan ada begitu banyak janda-janda di Israel. Tetapi tidak semuanya menonjol saudara ya. Hanya janda-janda tertentu yang kita lihat menonjol di dalam Alkitab dan bisa menjadi teladan iman buat kita. Nah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan terkait seorang janda yang memberi dari kekurangannya saudara. Memberi dari kekurangannya. Nah tema khotbah kali ini bukan tanpa sengaja saudara. Dan juga tidak pernah bermaksud untuk memprovokasi Bapak Ibu saudara-saudara semua, bukan. Bukan titipan pesan dari Pastor Nathan atau Pastor Lina, bukan. Pak Dodi nanti khotbah soal persembahan ya, tidak sama sekali. Betul Cilina ya, nggak ada pesan sponsor saudara. Tetapi inilah yang Tuhan taruh di hati ini Bapak Ibu untuk apa? Untuk kita melakukan evaluasi terhadap kekristenan kita. Kita memberikan evaluasi terhadap kehidupan kerohanian kita. Dan khotbah ini bukan karena gereja butuh duit, gereja butuh uang persembahan, bukan itu saudara. Tetapi jauh lebih daripada itu kita butuh berubah sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab. Itu yang paling penting. Nah mari kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya yakin kita sering kali melihat, membaca, mendengarkan peristiwa ini. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ini adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Jadi saya tidak bilang mari kita baca kisah ini, bukan. Karena kalau kisah itu bisa fiktif, betul saudara ya. Kisah itu bisa dibuat-buat. Kisah itu bisa berupa dongeng, bisa berupa perumpamaan. Tetapi apa yang tertulis di dalam Injil Markus ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Yang dicatat oleh penulis Injil lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44, demikianlah firman Tuhan. Simak baik-baik. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Bayangkan, udah janda miskin lagi. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya," saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan peristiwa ini, saudara, ini sangat menarik. Menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa? Tidak sedikit kita menjumpai orang yang katanya memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, namun mereka sendiri merasa masih kekurangan. Makanya mereka berkata, "Mau sih pastor kasih persembahan, tapi bagaimana? Gaji yang ada aja masih kurang. Ya pastor kan tahu, kita kan anak-anak muda, berapa sih gajinya? Kebutuhan hidup banyak. Jadi mau memberi, ya sedikit sekali bisanya. Nanti deh kalau saya sudah ada berkat, kalau gajian saya sudah naik banyak, saya janji deh, saya akan rajin menabur." Nah, ini mungkin contoh-contoh yang kemudian menjadi alasan-alasan dari sekian banyak orang yang katanya punya kerinduan untuk menabur, punya kerinduan untuk memberi lebih, tetapi masih merasa kekurangan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kita memang tidak pernah memaksa seseorang untuk memberi persembahan, tidak. Saya ulangi ya, gereja tidak memaksa jemaat untuk memberi persembahan. Karena biar bagaimanapun juga persembahan itu harus disampaikan dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi nggak ada pemaksaan gitu ya. Kemudian ada algojo di depan situ. Siap-siap pakai cambuk ya. Kalau nggak masukin ke kotak persembahan, pulang dicambuk dulu. Enggak begitu, saudara ya. Nggak ada ancaman sama sekali. Nggak ada. Anda bebas datang beribadah, kasih persembahan seberapapun, silakan. Tidak ada paksaan, saudara. Memang tidak boleh dipaksa. Saya ikut gembala saya itu lebih dari 26 tahun. Dan saya melihat setiap kali beliau menantang dari mimbar, beliau berkata begini, "Bapak Ibu yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menabur, mari maju menabur dengan sukacita. Tapi kalau belum digerakkan, nggak usah maju. Jangan sampai terpaksa." Wah, itu luar biasa, saudara. Dan saya betul melihat dampaknya. Waktu saya dulu awal-awal ikut bergabung di Rayon 3 di Modern Land, itu banyak kan pakai jemputan bus. Jadi dari mana-mana datang pakai jemputan. Jadi bus itu banyak sih. Jadi kalau hari Minggu tuh 26 tahun yang lalu kira-kira, itu udah kayak terminal bus Modern Land itu. Banyak sekali. Puluhan bus. Dari Cikande, dari Balaraja, dari mana-mana. Itu bus semua, saudara. Untuk angkut jemaat. Sampai satu kali diajar untuk menabur. Oke, kita tidak sediakan lagi transportasi. Yang mau datang ke gereja, datang sendiri, nabur, ngongkos sendiri. Wah, busnya mulai dihilangkan, saudara. Mereka datang naik angkot, ada yang pakai sepeda motor.
Sepeda motor banyak sekali saudara. Beneran banyak. Sampai gembala kami menubuatkan. Yang datang naik angkot. Nanti akan datang punya sepeda motor. Yang naik sepeda motor nanti akan bawa kendaraan mobil. Wah gitu ya. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Wah betul. Sekarang ini kalau ke Modern lihat itu mobil banyak banget saudara. Ya, sampai parkir itu kita bingung lah gitu ya. Bagaimana supaya warga juga tidak terganggu. Makanya kita hire polisi, TNI untuk mengatur arus jalan supaya baik saudara. Kalau pik-piknya itu waduh sampai ujung ke ujung parkiran mobil. Kenapa begitu? Saya mau katakan bahwa jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya lihat mereka orang-orang yang sama. Puluhan tahun yang lalu bareng sama saya. Artinya apa? Hidup mereka diberkati saudara. Itulah sebabnya ayo saya mengajak, firman Tuhan mengajak kepada kita. Anda tidak pernah dipaksa untuk memberikan persembahan. Tapi saya percaya janji Tuhan. Barang siapa memberi, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia balaskan kepada kita berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin saudara. Ya. Tetapi ingat harus disampaikan dengan apa? Sukarela dan sukacita saudara. Nah melalui peristiwa ini ada beberapa yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah ternyata Tuhan Yesus itu memperhatikan cara kita memberi. Selama ini kita berpikir oh Tuhan memperhatikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh. Orang-orang yang kusta, orang-orang yang mati dibangkitkan. Yang butuh pertolongan, butuh mujizat. Dapat mujizat Tuhan, dilawat Tuhan. Betul. Tuhan memperhatikan semua orang dalam keadaan apapun. Tetapi jangan lupa, ternyata melalui peristiwa ini. Yohanes Markus mencatat sangat menarik sekali. Bahwa Tuhan juga memperhatikan cara orang memberi persembahan. Enggak tanggung-tanggung. Murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Nah memang untuk gereja-gereja modern seperti ini peti persembahannya sudah ngilang saudara. Ya, kalau ada peti persembahannya saya bisa kasih contoh saudara ya. Betulan Yesus duduk saudara. Pengen lihat kita bagaimana cara orang kasih persembahan. Bayangkan saudara. Pernahkah kita membayangkan dari sorga sana Tuhan Yesus memperhatikan cara kita kasih persembahan. Begitu persembahannya. Begitu saudara. Bayangkan. Nah, kalau kita melihat persembahan itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kita. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah ibadat orang Israel kuno, yang disebut ibadah itu pertama kali apa sih? Mempersembahkan korban. Kain dan Habel. Itulah ibadah yang pertama kali dicatat dalam Alkitab. Bagaimana mereka memberikan persembahan korban. Belum ada perintah dari Tuhan pada waktu itu. Inisiatif pribadi. Sebagai bentuk ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan bapak-bapak Israel yang lain, termasuk Nuh. Ketika bahtera itu mulai terdampar, air bah mulai surut, Nuh keluar. Apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah dan persembahkan korban. Tanpa disuruh oleh Tuhan. Dia bangun mezbah, baunya menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan membuat peraturan perimamatan, Dia mengatur persembahan korban. Kenapa? Karena itulah contoh yang diberikan oleh Habel dan juga oleh Nuh waktu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan pengen supaya keturunan mereka semuanya memberikan persembahan korban seperti halnya nenek moyang mereka. Jadi yang namanya membawa persembahan itu bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kita. Ini penting, ya. Nah, persembahan tentu sifatnya bukan sekedar horizontal.
untuk ngasih orang miskin, kepada sesama. Bukan cuma itu. Persembahan itu juga bersifat vertikal kepada Tuhan. Tentu dalam arti yang bukan literal. Bagaimana cara kita kasih persembahan ke sorga? Caranya adalah melalui wadah, institusi yang legal dan valid. Yaitu siapa? Gereja. Gereja adalah institusi yang valid untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan diatur di dalam tata gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Bahwa jemaat memiliki kewajiban untuk setia beribadah dan membawa persembahan yang diberikan kepada Tuhan untuk perluasan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kenapa kita mendorong untuk ayo kita bawa persembahan. Yang setuju katakan amin, saudara. Bilang kiri kanannya, ingat Tuhan perhatikan cara kamu kasih persembahan. Kalau zaman dulu ya, persembahan itu ya, hari Minggu ini bawa pulang amplop persembahan. Terus Sabtunya udah mulai berdoa, Tuhan, berapa besok persembahan yang aku bawa untuk Tuhan. Wah, Tuhan sebutkan sejumlah angka. Masukkan, siapin di tas. Udah mantap. Besok hari Minggunya ibadah, waktu mau ibadah persembahan udah siap di dalam amplop persembahan. Jangan dari gereja pulang bawa amplop persembahan 5. Lumayan amplop gratis buat kondangan. Wah, jangan saudara ya. Gembala sama sekretariat cek. Ini kok amplop persembahan habis terus. Tapi yang masuk gak sebanding dengan yang keluar gitu ya. Wah, ini buat yang lain nih amplopnya gitu ya. Jangan. Bawa pulang amplop persembahan, doa, kemudian persembahkan kepada Tuhan. Oh, tapi kami transfer Pak Doni. Oh iya, silakan transfer, buktinya bisa dimasukin di situ. Jangan waktu mau persembahan, di sini sih nggak ada, kan udah jarang yang cash ya. Di tempat lain, begitu mau persembahan, bingung, buka tas, waduh, begitu lihat dompet, cepean tinggal selembar doang. Kalau gue kasih persembahan, ntar gue makan apa siang nih gitu ya. Dia cari-cari di sela-sela dompet ya. Di bawah tumpukan-tumpukan, ada 2.000 perak. Ya, udah lecek. Ya, wah udah lecek makin dia lipet-lipet lagi. Kantong persembahan lewat dia masukin. Wah, mantap kasih persembahan. Waduh. Yang bagian ngitung duit saudara, begitu lihat uang itu langsung double, maskernya 2. Sarung tangan plastik ya. Sanitizer, dibuka pelan-pelan saudara. Seperti barang langka. Jangan begitu saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya satu kali dapat kiriman video klip ya. Ada percakapan katanya antara uang 100 ribuan dengan uang 2 ribuan. Uang 2 ribuan tanya, kamu kemana aja selama ini? 100 ribuan, aku dong kata dia, keliling-keliling. Kadang ke restoran, kadang ke hotel, kadang ke kafe-kafe kata dia. Enak ya kamu gitu kata uang 2 ribuan. Terus uang 100 ribuan tanya, loh memang kamu kemana aja? Ya keliling-keliling juga sih, kadang ke tangan tukang parkir. Dan paling banyak sih ke gereja, begitu saudara. Jadi uang 2 ribuan kadang lebih rohani daripada uang 100 ribuan saudara. Uang 100 ribuan ke kafe, ke diskotik, ke hotel. Uang di 2 ribuan malah mampir ke gereja saudara paling sering. Ya, uangnya lebih kudus. Atau jemaatnya lebih pelit. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, gua tahu lo bukan yang kayak begitu. Haleluya. Perhatikan saudara, Tuhan memperhatikan cara kita memberi persembahan. Amin. Kalau kita mau beri persembahan, siapkan yang baik. Berdoa, beri yang baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah bukan sekedar jumlah nominal, melainkan kualitas kita dalam memberi. Kalau kita perhatikan jumlah nominalnya seberapa sih? 2 peser, 1 duit. Cuma bisa beli burung kalau persembahan itu. Nggak sebanding dengan orang yang kasih persembahan yang banyak. Tapi yang luar biasa apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu,
Sesuatu yang mind blowing. Kenapa? Karena Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka semua. Karena secara kualitas, persentasenya jauh lebih besar si janda miskin ketimbang orang-orang kaya itu. Janda miskin ini memberikan semuanya. Dalam bahasa aslinya absolutely all. Sungguh-sungguh semuanya. Dia nggak bohong. Dia bukan seperti Ananias Safira yang nyumputin dulu sebagian di rumah, sebagian dibawa. Enggak. Apa yang dia dapat absolutely all dia bawa. Dia persembahkan itu, saudara. Dan kata nafkah di situ dalam bahasa aslinya bios yang artinya hidup. Jadi uang 2 peser itu bukan cuma sekedar uang. Tetapi itulah keberlanjutan hidupnya. Dia makan atau tidak sepanjang hari itu tergantung dari penggunaan uangnya. Kalau dia gunakan buat makan, dia bisa makan. Kalau dia kasih persembahan, berarti hari itu dia berikan seluruh hidupnya untuk dipersembahkan, saudara. Mungkin secara nominal kita nggak bisa kasih uang yang besar. Tapi kalau secara persentase, kualitasnya itu besar buat kita. Wow, itu luar biasa, saudara. Kalau kita bicara misalnya persembahan. Persembahan saya dibandingkan beberapa orang mungkin gak seberapa. Tapi apa yang saya persembahkan itu secara kualitas, secara persentase bisa jadi lebih besar dibandingkan persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang lain. So dengar ini baik-baik. Kualitas kita dalam memberi juga pengaruh. Yang mengerti katakan amin, saudara. Bukan sekedar jumlah nominal. Tapi ingat ya, waktu kita kasih persembahan, jangan dianggap simpan pinjam, jangan loh saudara. Karena saya pernah nemuin jemaat, kami layani jemaat. Jemaat datang ke gereja, Pak boleh gak saya pinjam uang? Ngapain pinjam uang? Iya Pak, saya terikat hutang nih Pak, ditagih sama debt collector katanya. Berapa duit? Dia sebut angka puluhan juta. Saya bilang ini gereja, kita gak bisa utang piutang. Kalau saya gak bisa pinjam, lalu buat apa persepuluhan saya selama ini Pak? Persembahan saya. Saya bilang ini gereja bukan koperasi simpan pinjam, saya bilang. Dipikir persembahannya itu diakumulasi ya. Terus tabungannya ada berapa. Enggak saudara. Bukan simpan pinjam. Gereja ini bukan simpan pinjam. Amin. Bilang kiri kanan lagi, bukan simpan pinjam. Ya. Apa yang kita tabur, kita persembahan itu untuk memperluas kerajaan Allah, pekerjaannya saudara ya. Jadi memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh keberlanjutan hidupnya pada hari itu, luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi tema kita adalah pembelajarannya memberi dari kekurangan versus memberi dari kelimpahan. Kalau kita lihat ini merupakan pembelajaran penting, artinya apa? Kalau kita mau kasih persembahan jangan tunggu kaya. Jangan tunggu diberkati, entar ya Pak kalau diberkati baru saya kasih persembahan. Enggak. Nanti ya Pak ya kalau saya kaya baru saya enggak, jangan begitu. Janda miskin memberi dari kekurangannya. Artinya apa? Kekurangan, kondisi kurang secara ekonomi. Itu bukanlah alasan atau pembenaran bagi kita untuk tidak memberi. Saya ulangi ya. Kurang secara ekonomi bukanlah alasan bagi kita untuk tidak memberi, saudara. Janda miskin ini contoh yang baik, teladan yang baik yang ia lakukan dan mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Dibutuhkan iman, pengharapan, kebergantungan yang penuh, saudara. Dan di Alkitab banyak contohnya, nggak cuma janda ini. Ada janda di Sarfat yang memberikan kepada Elias potong roti bundar di situ. Dari sisa tepung yang terakhir. Dan kemudian dipelihara oleh Tuhan. Jemaat di Makedonia yang secara situasi sulit, miskin, susah. Rasul Paulus kalau dia orang Cina Benteng dia bilang begini,
Gue kasihan ngeliat jemaat Makedonia. Kagak tega ngambil duit persembahannya. Begitu. Tapi mereka mendesak Rasul Paulus. Untuk apa? Memberi. Wow, ini luar biasa. Jangan tunggu kaya untuk memberi persembahan. Jangan tunggu diberkati untuk kasih persembahan. Janda miskin memberi dari kekurangannya. Yang terakhir, yang keempat. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Memberi itu bukan soal apa yang akan kembali kepada kita. Saya ulangi ya, memberi itu bukan soal apa yang kembali kepada kita. Seringkali kita diajar, kita semangat kasih persembahan. Karena kita pikir akan kembali 30, 60, 100 kali lipat ganda, seneng. Makanya waktu nabur, Tuhan, yang ini berapa ya? Kayaknya 100%, masuk ya. Mudah-mudahan 100 kali lipat ganda. Kayak masang lotre begitu. Jangan ya. Mumpung kita masih muda. Muda secara rohani, secara usia. Jangan kasih persembahan mengharapkan apa yang akan kembali kepada kita. Bukan. Peristiwa janda miskin ini. Kalau kita lihat gak ada ujungnya. Betul gak? Ya Cilina ya, gak ada ujungnya. Alkitab tidak mengatakan kemudian setelah memberikan persembahan, janda miskin itu diberkati menjadi orang yang sangat kaya. Tidak ada. Tidak ada. Dan Alkitab juga tidak mencatat begini. Kemudian setelah memberikan 2 peser itu, matilah janda miskin itu. Juga enggak ada. Artinya apa? Yang namanya memberi. Bukan soal apa yang akan kembali kepada kita. Bagian kita adalah apa? Memberi. Tanpa berpikir apa yang akan kembali kepada kita. Yang kembali kepada kita tentu berkat Tuhan. Tapi belum tentu dalam bentuk uang yang berlipat-lipat ganda. Nabur 100 kembali 10 juta, belum tentu. Bisa jadi seperti itu, bisa. Tapi belum tentu berkat secara materi. Bisa jadi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Makanya saya dalam tulisan-tulisan saya terkait dengan persembahan sulung, saya katakan begini. Berkat nomor 1 yang kita terima kalau kita berikan persembahan sulung adalah apa? Kita makin diperkaya dalam kemurahan hati. Itu berkat nomor 1. Waktu kita bisa berani dengan iman kasih persembahan sulung. Berkat nomor 1 adalah kita makin diperkaya dalam kemurahan hati. Yang kedua, kita mematahkan roh cinta uang dalam hidup kita. Benar saudara. Waktu kita punya rekening duitnya banyak, belum persembahan sulung. Ada tantangan menabur, rasanya kayak orang miskin kita. Padahal duit banyak. Kita mau nabur, waduh berapa ya? Kalau gue nabur 10 juta, berkurang rekening gue 10 juta. Begitu saudara. Tapi setelah persembahan sulung, rekening saldonya turun Cilina. Malah jadi kayak orang kaya. Nabur, nabur. Nabur. Gitu gak tahu. Kenapa? Karena kita makin diperkaya dalam kemurahan hati. Tidak terikat dengan uang. Wah, ini luar biasa. Ayo kita belajar untuk memberi saudara. Dari kekurangan kita. Yang setuju katakan amin. Memberi dari kekurangan. Kita belajar dari peristiwa ini. Bahwa yang pertama Tuhan Yesus memperhatikan cara orang memberi persembahan. Yang kedua, bahwa bukan sekedar jumlah nominal, tapi kualitas di dalam pemberian kita. Dan kita memberi dari kekurangan. Yang keempat, pemberian bukan soal apa yang akan kembali kepada kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari semuanya kita merenungkan firman yang kita dengar. Jadikan firman Tuhan cerminan dalam hidup kita. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan Yesus memperhatikan cara kita memberikan persembahan. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita
untuk memberi bahkan dari kekurangan kita. Berapa banyak Engkau yang berkata, Tuhan aku mau belajar. Mungkin aku masih muda, mungkin aku gak seberapa, tapi aku mau belajar. Menuruti firman-Mu, aku mau belajar memberi dari kekurangan. Kalau engkau orang yang mari angkat tanganmu tinggi kepada Tuhan. Yes Lord, yes Lord, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Bapakku berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan dan komitmen yang teguh untuk melakukan firman Tuhan. Bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang mustahil. Bapakku berdoa, waktu mereka taat akan firman-Mu, mereka akan dibawa Tuhan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sanggup lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, dan biarlah sepanjang hidup kami menyenangkan Engkau. Ini komitmen kami. Angkat dua tangan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, dan kami percaya setiap pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu hatimu disenangkan, perkara-perkara ajaib dan besar Engkau sediakan buat setiap kami, buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, untuk Pak Doni dan Bu Foni dan Rachel yang Kau sudah kirim untuk boleh memberkati kami, menguatkan kami, mendewasakan kami, mengajar, mendidik kami. Kami mau Tuhan apa yang sudah disampaikan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat. Oleh karena itu Tuhan, Kau jamah setiap kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau memiliki generosity itu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang suka memberi, suka mensupport pelayanan, suka mendukung pelayanan. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati. Kami mau jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami gak mau lihat keadaan kami, keadaan sekeliling kami. Tapi satu hal, kalau Engkau sudah berbuat baik, begitu baik buat kami, kami mau berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah melayani. Engkau juga berkati worship leader, singers, choir, pemusik, pendoa, koordinator ibadah, multimedia, sound system, usher, greeters. Kau berkati Tuhan, berkati semua. Apapun yang sudah Engkau tanamkan dalam hidup kami mau terus kembangkan. Kami mau terus kembangkan sampai kami boleh mengalami kepenuhan di dalam Kristus itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah hadir. Juga untuk saudara-saudara kami yang baru, Engkau juga berkati mereka. Untuk setiap anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati. Kami percaya Engkau menjamah kami, menguatkan kami pada hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sedih, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rekan-rekan kami yang tidak kelihatan hari ini. Kau juga tilik mereka, berkati mereka, lawat mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dan sudah dikasih Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku